Selamat pagi Kak Cika. Selamat pagi Kak Jela. Adik-adik bagaimana kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu ya. Kak Jela, hari ini adalah hari spesial loh. Kenapa Kak Cika? Karena hari ini adalah hari Paskah. Hari Paskah apa ya adik-adik? Adik-adik ada yang tahu? Betul, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena hari ini kita akan merayakan hari Paskah, kita ibadah dengan sukacita. Ya Kak Jela, sebelum kita memulai ibadah, mari adik-adik kita saat teduh. Saat teduh kita mulai. Selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars KKPA. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 102 bait 1 dan 2. Kidung Ceria 102 bait 1 dan 2. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur bersama anak-anak terkasih kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk mengingat rayakan pengorbanan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh diberikan kebebasan dalam menjalani kehidupan dalam kasih sayang. Bapa yang Maha Kudus, di dalamnya kami mau mendengar firman Tuhan dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa yang Maha Kudus, kami mau alaskan ibadah pengingat perayaan Paskah anak-anak ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Mari kita bermasmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 71
ayat 14 dan 15. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Demikian Mazmur Tuhan. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 106, bait 1 dan 3. Kidung Ceria 106, bait 1 dan 3. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk dalam pelayanan firman. Kita mau dengar cerita Alkitab tentang Paskah ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati akan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami menjalankannya akan firman itu dalam hidup kami. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitabnya dari Injil Matius. Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya bacakannya begini. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihat tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian kata Alkitabnya, adik-adik yang kasih. Adik-adik kan tinggal di Tangerang dan sekitarnya ya. Kita tahu yang namanya kuburan kita di Tangerang
rata. Kalau zaman Tuhan Yesus dulu, kuburannya tidak seperti kuburan di Tangerang ataupun di tempat-tempat lain di Indonesia ini. Kuburannya seperti goa-goa gitu. Jadi ketika Yesus mati di salib, terus jenazahnya Tuhan Yesus itu dibawa ke goa-goa itu yang menjadi tempat kuburnya itu gitu. Tentu murid-murid bersedih gitu sama perempuan-perempuan yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Adik-adik yang kasih, apa murid-murid terus kemudian mereka mencari Tuhan Yesus gitu? Nah, murid-murid yang berjumlah 11 itu mereka kembali ke dunia nyata. Mereka tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Terus kalau begitu siapa yang memperhatikan kata Tuhan Yesus itu? Dua perempuan. Namanya di sini katanya Ibu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka begitu sayang kepada Tuhan Yesus. Mereka bau yang namanya kasih sesuatu untuk jenazah Tuhan Yesus itu, atau paling tidak dia datang, dia menangis begitu. Maka mereka menengok ke kubur itu. Ketika mereka sampai di kubur itu, adik-adik yang kasih, terjadi gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Kalau gempa itu adik-adik tuh goyang tuh, wah. Jadi kalau adik-adik punya rumah, terus kemudian ada lampu gantung, pasti kalau ada gempa itu goyang, keras. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Apa yang dilihat oleh perempuan-perempuan ini, adik-adik? Mereka melihat seorang malaikat dengan wajah bagaikan kilat dan pakaiannya bagaikan salju gitu, adik-adik yang kasih dalam Yesus Kristus. Dan kemudian ketika malaikat itu duduk di atas batu itu, batu yang menutup kubur itu, adik-adik, penjaga-penjaga itu takut. Kenapa penjaga itu harus jaga? Karena mereka takut murid-murid akan mencuri Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mereka jaga gitu. Sekarang malaikat itu berkata kepada perempuan itu, dan penjaga-penjaga itu pasti udah lari, adik-adik yang kasih. Apa yang dikatakan? Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Pasti adik-adik kan tahu kan, murid perempuan-perempuan ini, benar nggak kata malaikat ini? Maka malaikat ini bilang, mari lihat ke tempat ia berbaring. Terus kemudian segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Jadi Tuhan Yesus yang manusia itu mati. Jadi adik-adik yang kasih, jangan berpikirnya begini, oh berarti Allah mati. Allah tidak bisa mati. Kemanusiaannya Yesus yang bisa mati di tengah-tengah hidup yang ada gitu. Dan Tuhan Yesus sudah bilang itu. Nah, terus kemudian adik-adik yang kasih, ketika perempuan itu melihat bahwa kubur itu kosong, kemudian mereka pergi, harus menyampaikan kepada murid-murid. Kan saya udah katakan tadi, murid-murid yang 11 itu udah gak ada lagi. Mereka kayaknya kembali ke dunia nyata gitu. Dunia ya mungkin pikir mereka, Tuhan Yesus gak bangkit lagi, ya sudahlah katanya. Terus perempuan itu mau pergi ke sana. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukan ke murid-murid Yesus katanya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu," katanya. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus pada mereka, "Jangan takut," katanya. "Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Itu adik-adik, Tuhan Yesus mati
dalam kemanusiaannya. Jadi Allah tidak pernah bisa mati. Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat, karena dia maha kuasa. Kemanusiaan Yesus itulah yang mati gitu. Dari cerita ini adik-adik, mengenai Paskah ini apa pesannya buat adik-adik, buat kita sebagai orang Kristen gitu? Ada 3 hal. Yang pertama katanya, kita harus percaya untuk apa yang dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus katakan dia akan bangkit, dia bangkit. Kalau Tuhan Yesus katakan bahwa Allah itu tetap hidup, dia hidup. Jadi jangan pernah takut dalam menjalani hidup ini. Terus, tapi nanti adik-adik bilang, buktinya sekarang ini kan lihat pandemi COVID, kita nggak bisa sekolah, terus kita tidak bisa pergi ibadah di gereja, baik di Ciujung Raya nomor 7, baik di Bonang, di Binong, di Citra gitu. Apakah Tuhan Allah tidak berperan dalam situasi ini? Pasti ada pelajaran yang harus kita lihat, bahwa percaya kepada Tuhan Yesus bilang kepada kita lewat yang namanya protokol kesehatan. Kita tidak boleh ke sekolah dulu, kita harus jaga jarak, kita harus yang namanya pakai masker, kita harus menghindari kerumunan supaya kita tetap sehat. Kita percaya itu janji Tuhan kepada kita gitu. Catatan yang kedua katanya, adik-adik, dalam cerita Alkitab ini kita harus berbagi. Kalau adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat, kita harus berbagi kepada orang lain. Lihat loh, kita anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Kristen, kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Yaitu nggak boleh kumpul rame-rame, boleh bermain rame-rame, nanti kita bisa kena penyakit. Kan Tuhan Yesus sudah anjurkan yang namanya protokol kesehatan lewat pemerintah kita, pakai masker, yang namanya jaga jarak dan sebagainya, itu harus dilakukan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, itu yang harus dilakukan. Jadi kalau adik-adik melanggar, kumpul nggak pakai masker, hahaha, dan nanti kalau udah sakit baru nangis minta kesembuhan dari Tuhan Yesus, kan nggak bisa. Itu catatan yang kedua. Jadi harus berbagi, ceritakan dalam perilaku hidup kita. Catatan yang ketiga, kita harus bersukacita dalam situasi dan kondisi apapun. Kita harus bersukacita bahwa Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita. Kita harus menyatakan sukacita itu dalam sepanjang kehidupan kita, karya karsa kerja kita. Kita tidak bisa sekolah, kita harus yang namanya sekolah di rumah. Kita bagi pekerjaan yang harus kita dapat dari bu guru, lewat yang namanya internet, lewat yang namanya orang tua kita harus ambil soal-soal. Kita lakukan dengan sukacita. Kita nggak bisa kemana-mana, nggak apa-apa. Itu namanya sukacita. Jadi saya udah bilang 3 hal itulah yang harus dilakukan. Jadi Paskah itu sesuatu yang luar biasa, yang menyatakan kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang ada. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, berikut ayat hafalan hari ini. Nanti adik-adik masukkan ayat hafalannya di dalam ring presensi ya. Nanti ada keterangan untuk memasukkan ayat hafalannya. Nanti dimasukkan saja di dalam situ. Kemudian untuk adik-adik kelas TKA sampai TKB, adik-adik tuliskan ayatnya saja. Dan untuk adik-adik kelas TKC sampai adik-adik kelas tanggung, itu dituliskan isi ayat Alkitabnya juga ya. Demikianlah penjelasan tentang ayat hafalan hari ini. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 101 bait 1 dan 7. Kidung Ceria 101 bait 1 dan 7.
Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa dalam doa bangsa dan negara kami. Berkatilah semua ya Tuhan, para pemimpin yang Engkau tempatkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan, terutama pada saat ini ya Tuhan, untuk melaksanakan vaksinasi dalam situasi pandemi COVID-19. Berkatilah semua ya Tuhan, agar semua dapat berlangsung dan semua warga negara Republik Indonesia dapat menerima vaksin sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah dijadwalkan. Berkati semua ya Tuhan usaha-usaha program pemerintah dalam perekonomian yang berjalan, agar semua dapat mendukung sehingga rakyat Negara Republik Indonesia dapat mencapai keadilan dan kemakmuran sesuai dengan cita-cita proklamasi yang telah dinyatakan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua agar semua takut akan Allah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga terwujud damai sejahtera di negara Republik Indonesia bumi tercinta. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang kekal, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam rangkaian doa syafaat kami pada hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi gereja-gereja yang ada di muka bumi ini Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa menuntun menyertai, agar dalam situasi pandemi COVID-19 ini gerejamu masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan kesempatan dan waktu kami, agar kami selalu setia untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam doa ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh orang tua dari anak-anak PA, IPB di Tangerang. Kiranya melalui kuasa dan kasih sayang Tuhan, Tuhan boleh berkati mereka orang tua dalam semua kehidupan mereka hari lepas hari, sehingga mereka boleh menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak dan membimbing, mengasihi anak-anaknya dengan penuh sukacita, dengan bimbingan Roh-Mu yang kudus kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur terima kasih ya Bapa atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Ya Bapa, pada hari ini ya Bapa, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ya Bapa, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Bapa, kiranya Kau memberkati mereka, Kau beri kesembuhan ya Bapa bagi mereka semua. Kau beri kemampuan, kekuatan ya Bapa di dalam kehidupan, agar mereka tidak menjadi putus asa. Mereka dapat ya Bapa selalu bersyukur, mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Bapa, berkati apapun yang mereka usahakan, makanan, minuman, pengobatan ya Bapa, dokter, perawat, kiranya Kau mau berkati mereka, agar dari tangan mereka biarlah kesembuhan yang daripada-Mu. Ya Bapa, berkati juga keluarga mereka yang menjaga, yang merawat mereka ya Bapa. Kau beri juga kemampuan bagi mereka, Kau beri kekuatan, Kau beri kesehatan ya Bapa, agar mereka dapat menjaga keluarga dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, terima kasih. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di surga, kami berterima kasih karena kami boleh
merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah hidup kami. Kami diingatkan kembali bahwa kami seringkali menganggap bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan sudah mati dan tidak bisa menyelesaikan apapun yang terjadi dalam dunia ini. Namun kami salah ya Bapa di surga, karena firman-Mu dalam Alkitab yang boleh kami dengar ceritanya pada hari ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Engkau adalah Allah kami yang tetap hidup di tengah-tengah kenyataan yang ada, dan Engkau tetap Allah kami sampai sekarang ini hidup bersama dengan kami. Engkau bertahta dalam hidup kami sebagai anak-anak, sebagai keluarga dalam hati kami masing-masing. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, anak-anak PA yang ada dalam perayaan Paskah pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Berkati dalam pendidikan anak-anak Tuhan ini, berkati juga akan keluarganya, berkati akan segala aktivitas yang ada ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga akan mereka yang sakit, berkati mereka yang bergumul ya Bapa di surga. Berkati juga kakak-kakak layan yang selalu setia mengabdi, memuji serta mempermuliakan nama Tuhan dalam aktivitas yang ada. Bersamalah dengan kami sebagai pelkat PA ya Tuhan Yesus Kristus. Bersamalah dengan gereja-gereja-Mu, bersama dengan YPIB yang mengingat rayakan juga Paskah, baik yang kami lakukan di kampung-kampung, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat provinsi, bahkan di kota-kota besar seperti kami ini ya Tuhan Yesus Kristus. Ini kami, inilah hidup kami pasrahkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 355 bait 1. Kidung Ceria 355 bait 1. Adik-adik, nanti persembahannya digabung dengan nama Papa ya. Kita akan mendoakan persembahan kita. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Engkau limpahkan pada kami umat-Mu. Karena pada hari ini kami boleh mengucap syukur karena Engkau telah mengumpulkan kami di mana untuk melaksanakan ibadah Paskah pelayanan Pelkat PA. Terima kasih atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Bapa, pada kesempatan hari ini juga kami, adik-adik layan maupun kakak layan, akan memberikan persembahan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan syukur yang kami berikan ini, agar berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, begitupun dengan orang-orang yang akan mengelola persembahan syukur ini ya Bapa. Engkau berkati juga agar semua ini berjalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Engkau. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta Pelkat PA.
Warta PKPM pertama, PKPA GPIB Udea mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik. Warta PKPM selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kiranya adik klien serta orang tua dapat mengisi link presensi di bawah ini. Jika adik klien atau orang tua merasa kesulitan dalam mengisi link presensi tersebut, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta PKP yang selanjutnya, persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik, silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Lalu, adik-adik di tanggal 4 April nanti di hari Minggu, di jam 8 pagi sampai selesai, kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Paskah PKPA GPIB Udea. Ibadah dan perayaan Paskah ini akan dilaksanakan melalui YouTube dan juga Zoom. Ada aktivitas yang akan adik-adik lakukan dan akan dilombakan. Untuk kelas TKA sampai TKB, aktivitasnya menghias telur Paskah. Adik-adik bisa menghias telur Paskah seperti gambar yang berikut ini. Aktivitas untuk kelas TKC sampai Tanggung, adik-adik membuat keranjang Paskah untuk orang-orang yang adik-adik kasihi. Silakan dilihat untuk video tutorialnya. Nah, adik-adik, ini bahan-bahan yang bisa adik pergunakan untuk membuat keranjang Paskah. Bisa dari botol plastik bekas, karton, ya. Nah, adik-adik pergunakan saja bahan-bahan yang ada di rumah ya. Untuk hiasannya bisa menggunakan pita, lem kertas warna-warni, tali, renda, kertas berwarna, pita Jepang, kancing dan juga manik-manik, bunga kertas. Nah, adik-adik bisa mempergunakan apa saja yang adik-adik punya ya. Jadi nggak usah persis sama seperti yang di sini. Kemudian untuk peralatannya, jangan lupa gunting, lem uhu, ya. Kalau ada lem tembak boleh pakai lem tembak, tapi hati-hati ya pakainya ya. Staples. Nah, itu semua bahan-bahan dan alat-alat untuk mengerjakan keranjang Paskahnya. Nah, adik-adik, kita akan membuat keranjang Paskah dari botol plastik kosong. Nah, nanti kita akan potong ya, kira-kira di sini ya. Nah, adik-adik, botol plastiknya sudah dipotong dan menjadi seperti ini ya. Ini juga sudah dibersihkan. Sekarang kita mulai menghias botol plastik ini. Kita menggunakan pita Jepang. Kita lem dulu pinggirannya dengan lem uhu ya. Seperti ini ya. Kemudian kita pasangkan pita Jepangnya seperti ini. Seperti ini ya adik-adik. Sekarang kita akan hias lagi dengan pita Jepang, tetapi di bagian yang paling bawah sini ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat pegangannya ya. Ini dari karton, ukurannya 2,5, panjangnya ini 30 cm ya, lebarnya 2,5, panjangnya 30 cm ya. Nah, untuk mempermanis kita gunakan renda di seperti ini ya nanti adik-adik ya.
kayak gini. Nanti kita lem dengan uhu ya, kayak gini. Nah, seperti ini. Kita pasangkan di sini, begini ya. Kita pakai staples untuk merekatnya. Nah, sudah jadi keranjangnya ya. Kita akan nambah lagi hiasannya dengan kancing ya adik-adik. Kita taruh dulu ya bukunya. Sudah jadi nih adik-adik. Nah, keranjang kita sudah jadi. Nah, adik-adik, selamat berkreasi membuat keranjang Paskah. Adik-adik, berikut adalah link Zoom untuk aktivitas hari Minggu tanggal 4 April 2021 nanti. Kemudian, adik-adik, aktivitas ini akan dilombakan dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, adik-adik dan kakak Layan akan mengerjakan aktivitas ini pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 secara bersama-sama. Yang kedua, adik-adik setelah mengerjakan aktivitas tersebut, adik-adik foto dan fotonya dimasukkan ke media sosial adik-adik. Kemudian jangan lupa ya untuk tag Pekat PA GPIB Yudea. Dan kemudian like dengan jumlah terbanyak akan mendapatkan hadiah. Dengan catatan 1 hadiah atau 1 pemenang untuk masing-masing kelas. Yang ketiga, jika jumlah like-nya sama, maka akan ada penilaian tambahan dari KPG. Yang keempat, pemenang akan diumumkan di media sosial Pekat PA GPIB Yudea pada hari Senin tanggal 5 April 2021 pada jam 13.00. Ditunggu kehadirannya ya adik-adik. Warta PLKPA yang selanjutnya, kakak memberikan video 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Lalu, adik-adik jangan lupa ya untuk saat teduh baca Alkitab dan berdoa. Jangan lupa juga ya untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah warta PKPA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri. Adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 198, bait 1 dan 2. Kidung Ceria 198, bait 1 dan 2. Adik-adik yang kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita sudah merayakan Paskah. Kita akan menutupnya dengan kita berdoa supaya kita disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit, yang selalu beserta dengan kami dalam sepanjang kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini.
Engkau telah mengajarkan kepada kami banyak hal dalam cerita tentang Paskah. Besertalah dengan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami, tolong keluarga kami. Kami mohon berkat-Mu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati kami sebagai anak-anak, memberkati orang tua dan keluarga kami, dan memberkati seisi dunia ini dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah telah usai. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Selesai. Adik-adik, jangan lupa untuk terus melakukan protokol kesehatan. Ingat 5M ya. Yang pertama apa, Kak? Memakai masker. Yang kedua mencuci tangan. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan. Yang kelima membatasi interaksi. Adik-adik jangan lupa, setelah ibadah ini kita akan melakukan aktivitas Paskah via Zoom. Adik-adik jangan lupa join ya. Acaranya pasti seru loh. Oke adik-adik, kakak tunggu ya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.